Aku Tria. Nama aku Rahma. Nama aku Lia. Aku Cinta. Ya, Adit. Halo. Saya Adnan. Arfa. Saya Azam. Saya Fikri. Saya Bagas. Saya Ares. Saya Arfa. Temen ya, dengerin dulu ya. Jadi kita tuh mau ada permainan gitu. Jadi pasang-pasang nih 2 orang, 3 orang boleh, 3 orang juga boleh. Tapi berpasangan. Kok anak aku? Dan aku mainnya nggak apa-apa, berdua juga nggak apa-apa, berdua juga nggak apa-apa gitu ya. Terus instruksinya gini. Terus kalau misalkan kakak-kakaknya itu bilang sikut, kalian pegang sikut. Ikutin aja. Kalau misalkan kakak-kakak bilang sekat, kalian kayak gitu. Kalau sekat, kalau misalkan kalau misalkan kakaknya bilang sakit, pegang mulut. Terus kalau misalkan kakaknya bilang sita, nanti kalian ambil barangnya, jadi berebutan gitu. Oke? Nanti dulu dari hati. Yang penting sikut, sakit, ya sakit, sama sikat. Paham? Ini ada berapa kelompok ya? Kelompok 1 mana? Ini bertiga. Kelompok 2 bertiga. Ini berdua-dua ya. Ya ini berdua berarti jadinya kalau kakak bilang ini sama ini boleh nggak? Satu kamu yang berdua sama ini boleh nggak? Kamu sama ini boleh nggak? Jadi biar rata ya. Berarti ini 1, 2, 3. Aku kasih satu-satu ya. Taruh di bawah tapi nanti taruh di tengah-tengah lingkaran ya. Nanti di kelingkar. Yuk kalian Lagi mainan
kita mau belajar terus kita SPP dulu supaya nanti pas pelajaran itu fokus gitu. Jadi untuk melatih kefokusan kita. Dalam permainan ice breaking yang tadi kita udah mainkan sama anak-anak, itu tuh terdapat beberapa manfaat. Salah satunya akan disampaikan oleh Kak Cinta. Jadi salah satunya yaitu melatih refleks, di mana gerakan cepat anak saat mengambil pulpen akan melatih gerakan refleks dan koordinasi tangan dan mata. Kemudian ada juga manfaatnya yaitu untuk melatih konsentrasi. Jadi nanti anak-anak itu bakal berkonsentrasi dengan aturan yang sudah diperintahkan, yaitu apakah itu bentuk perintah menggunakan sikut atau sekat atau sakit dan sebagainya, sampai akhirnya mereka itu berebut mengambil pulpen tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan kepercayaan diri, di mana anak yang berhasil mengambil pulpen tersebut akan merasa senang dan ingin mencobanya lagi. Kemudian dari SPP tersebut juga dapat membangunkan semangat siswa, semangat baru pada siswa dan dapat menyenangkan pada saat proses pembelajaran. Kemudian ada pun aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika melakukan ice breaking, yaitu keselamatan. Karena pada saat bermain itu anak-anak saling berebut, jadi rawan terjadinya benturan. Pada permainan ice breaking, sikut, sekat, sakit, dan sikat merupakan kategori bermain aktif karena akan melibatkan gerak aktif tubuh dan menghasilkan kesenangan dan kepuasan setelah melakukannya. Pada permainan ini, anak-anak diberikan aturan oleh pengarahnya agar mengikuti instruksi dengan baik. Ada beberapa tahap perkembangan yang dapat diterapkan dalam ice breaking kelompok kami. Yang pertama ada tahap pra-operasional, di mana anak-anak berumur antara 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai belajar menggunakan simbol-simbol dalam berpikir dan bermain, namun belum dapat berpikir secara logis dan konseptual yang matang. Permainan seperti merebut bolpoin dengan instruksi sikat mengandalkan kemampuan simbolis anak untuk memahami bahwa kata sikat adalah isyarat tindakan tertentu atau merebut bolpoin. Ini menunjukkan bahwa anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol atau kata instruksi dengan tindakan nyata dalam permainan. Kemudian tahap perkembangan yang kedua itu ada tahap social play game with rules di rentang usia 8-11 tahun. Pada tahap ini anak mulai dikenalkan pada permainan yang memiliki aturan. Fungsinya itu agar anak-anak itu mereka memahami pentingnya aturan dalam sebuah permainan agar permainan dapat berjalan dengan baik. Jadi saya melibatkan permainan dalam aturan dengan tahap perkembangan. Ini tuh karena anak-anak tuh mulai memahami bahwa permainan memiliki struktur yang tertentu yang harus diikuti. Dalam permainan ice breaking merebut bolpoin, setiap anak harus bermain dalam kerangka aturan yang sudah diterapkan, seperti tidak boleh bermain terlalu agresif agar teman yang lain tidak terluka, dan bereaksi ketika instruksi sikat diberikan, yaitu mereka merebut bolpoin tersebut. Hal ini akan menuntut anak-anak agar bisa patuh pada aturan dan berperan aktif dalam interaksi sosial yang diatur. Permainan ice breaking tersebut dapat kami kaitkan dengan teori information processing model, karena kegiatan tersebut melibatkan kognitif anak seperti perhatian ketika anak harus fokus pada instruksi permainan, yaitu menyentuh tubuh sesuai instruksi yang diucap secara acak dan spontan. Kemudian ada juga peralihan perhatian cepat dari instruksi satu ke instruksi yang lain, dan anak-anak dilatih supaya tetap fokus pada situasi tersebut. Pada permainan ice breaking ini, anak harus mengingat setiap instruksi sesuai dengan aturan, seperti ketika ada instruksi sikut, anak harus memegang sikut. Oleh karena itu, ice breaking ini juga melibatkan proses memori jangka pendek pada anak, di mana anak tersebut harus mengingat instruksi terakhir untuk menentukan instruksi apa yang akan diucap oleh pembimbing setelahnya, sehingga anak dapat melakukan instruksi dengan benar sesuai perintahnya. Jadi kesimpulannya,
Ice breaking sikut sekat sakit sikat dapat melibatkan kognitif anak sehingga kegiatan ice breaking tersebut dapat meningkatkan memori dan melatih konsentrasi pada anak, dan juga dapat membantu anak agar siap dalam menghadapi proses belajar. Dan di sini peran orang dewasa yaitu mengarahkan dan memberi instruksi kepada anak-anak. Ya, dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat